Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video berikutnya, di pertemuan keempat, di minggu keempat. Materi kita hari ini adalah mengenai internet atau default gateway. Jadi kita timbulkan terlebih dahulu pertanyaan, bagaimana cara mengetahui internet atau default gateway dari sebuah jaringan? Mungkin bisa kita mulai dengan mengetahui apakah komputer kita sudah terhubung ke jaringan internet atau belum. Kalau seandainya kita mau mengkoneksikan atau membuat sebuah jaringan baru di Mikrotik, kemudian kita mau melakukan koneksi terhadap komputer yang mau kita gunakan ke Mikrotik, ataupun memberikan akses Mikrotik tersebut, akses internet yang didapatkan dari router ISP, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui IP address dari router yang diberikan oleh ISP tersebut. Sebagai contoh, saya menggunakan IP address berikut ini yang diberikan oleh ISP, yaitu IndiHome. Oke. Jadi bagaimana cara mengetahuinya adalah biasanya tertulis di belakang modem. Di belakang, kalau IndiHome sebutnya ONT. Jadi kita bisa mengetahuinya di balik ONT-nya itu biasanya tertulis, maka kita tinggal mengetikkannya saja di kolom isian URL. Seperti contohnya seperti ini, saya tekan enter, kemudian maka akan otomatis menyambungkan ke halaman loginnya, halaman autentikasinya. Ketika sudah login seperti ini, maka kita tinggal mengetikkan username dan passwordnya apa. Username yang diberikan adalah admin, kemudian passwordnya kita ketikkan. Ketika sudah login, maka kita tahu bahwa ini sudah benar, bahwa IP address default dari routernya adalah 192.168.1.1. Kemudian kalau kita sudah mengetahui, kita buka Winbox ya. Di sini saya sudah buka Winbox-nya dan juga sudah terhubung. Saya tutup satu. Jadi di sini pertama-tama bagaimana cara kita menghubungkan komputer kita ini ke Mikrotik dengan menggunakan DHCP client. Artinya komputer ini atau Mikrotik ini meminta secara otomatis IP address dari router tadi, dengan catatan bahwa router tadi sudah diaktifkan fitur atau kemampuan DHCP clientnya atau DHCP servernya. Kalau seandainya DHCP servernya tidak jalan di sisi router, maka kita tidak bisa memperoleh IP secara otomatis. Lalu kemudian Mikrotik ini yang kita remote melalui aplikasi Winbox, caranya adalah dengan menggunakan, kita pilih IP, kemudian pilih DHCP client. Di sini sudah ada, karena saya sudah menggunakan, sudah saya setting. Ketika seandainya ini tidak ada, maka yang pertama kita lakukan adalah menekan tombol plus ini, kemudian Ethernet berapa, Ethernet ini lubang adapternya ya, interface-nya, colokan berapa. Kalau di Mikrotik itu yang pertama itu yang mau menghubungkan ke internet, maka kita harus memilih Ethernet 1, kemudian add default route-nya yes, dan pastikan ketika kita memilih ini apply atau OK. Ketika kita OK kan, maka statusnya harus bound seperti ini. Kalau seandainya statusnya belum bound atau tidak bound, maka dia belum berhasil terkoneksi. Seperti ini, ketika kita sudah berhasil, maka kita akan mendapatkan default gateway atau IP address gateway sama persis seperti yang kita punya di sini. Karena asalnya IP address yang kita miliki di Mikrotik ini adalah dari router yang diberikan oleh ISP. IP address Mikrotik yang baru saja kita minta adalah ini, diberikan
192.168 segmennya sama, satu IP-nya, IP hostnya adalah 85. Seperti itu cara mengetahuinya. Jadi kita bisa menggunakan fitur DHCP client. Sekali lagi saya ulang ya, DHCP client, kita tekan ini, kemudian di menu DHCP pilih internetnya berapa, kemudian yes, ini dicentang semua ya, apply, oke. Maka nanti akan secara otomatis terhubung dengan statusnya enabled, statusnya akan bound. Kalau stop seperti ini karena belum ini ya, tadi belum kita oke kan, belum kita apply. Tapi seandainya kalau sudah kita okekan, maka akan seperti ini, akan jadi bound. Ini sudah dapat 185 gitu kan IP-nya. Kemudian kita juga bisa melakukan konfigurasi IP address-nya secara manual. Bagaimana? Kita bisa memilih menu IP address. Sekali lagi IP address. Di sini sudah ada beberapa konfigurasi, karena ini memang sudah jaringan fixed, maka saya akan jelaskan saja. Jadi kalau seandainya kita mau menghubungkan secara manual, artinya tidak meminta secara otomatis ke router ISP di mana sudah aktif fitur DHCP servernya, maka kita tinggal menekan tombol plus ini dengan catatan atau dengan syarat kita sudah mengetahui IP address atau default gateway dari router yang diberikan oleh ISP-nya tadi berapa. Misalnya kita tadi sudah mengetahui IP-nya ini, maka nanti di default gateway-nya di sini kita akan tambahkan itu atau di segmen yang sama. Sebagai contoh, gitu kan. Misalnya kita udah tahu nih 192.168.1.1/24. 24 ini jaringannya ya, subnet mask-nya. Ini adalah default gateway yang dipunyai oleh router. Maka kita cukup mengganti hostnya saja atau broadcast ID-nya saja. Kalau seandainya dia 1, maka kita ganti selain 1 sampai 255. Karena jumlah maksimal 255. Ini 255 N24 ini. Maka kita tinggal menggantinya saja. Sebagai contoh tadi, kalau tadi 85, ini katakanlah 30 di Ethernet berapa? Di Ethernet berapa? Ethernet 1 dong. Kita apply-kan saja. Itu kan. Maka netbook ini akan secara otomatis dikoneksikan. Tinggal oke. Seperti itu. Gampang. Dengan catatan sekali lagi harus dengan menggunakan Ethernet harus menggunakan segmen IP yang sama. Kalau tidak sama, maka dia tidak akan terhubung. Seperti itu. Kemudian nanti ada informasinya di sini. Kalau seandainya D ini maknanya dynamic, artinya dia bisa berubah-ubah. Karena tadi kan kita minta secara otomatis dari server, dari DHCP server di router ISP. Kalau yang ini, yang baru saja kita setting, artinya tidak ada informasinya karena ini secara statis. Artinya apa? Ini tidak akan berubah selagi memang tidak kita ubah. Karena saya sudah punya yang ini, maka saya tidak butuh yang ini. Tadi cuma sebatas contoh, jadi saya hapus saja. Jadi seperti itu cara untuk mendapatkan atau membuat atau mengkonfigurasi IP address mikrotik secara otomatis dan secara manual, secara dynamic dan secara statis. Kemudian bagaimana caranya ketika kita sebagai klien mengetahui bahwa komputer kita tersebut sudah terkoneksi ke dalam jaringan yang dimiliki oleh router ISP tadi atau belum, atau di jaringan di mana mikrotik kita sudah aktif akses internetnya. Bagaimana caranya kita bisa melakukan pengujian atau mengeceknya menggunakan CMD, command prompt ya. Kita ketikkan CMD.
menggunakan simple command yakni ipconfig. Katakan saja enter, maka di sini akan diberikan informasinya. Ini adalah IP address komputer sini, kemudian default gateway-nya adalah ini. Karena ini saya terhubung ke Ethernet kedua, maka kita cek di sini Ethernet keduanya berapa. Ethernet keduanya adalah 110. Maka komputer saya berada di Ethernet kedua. Maka ini adalah sesuai. Jadi saya rasa cukup untuk materi default atau internet gateway-nya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan langsung di kolom komentar, atau bisa melalui WhatsApp, grup WhatsApp, atau juga bisa melalui grup discussion di Siberni. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.